Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah haji kami, keberangkatan tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi, Kota Padang Panjang khususnya, masyarakat Kota Padang Panjang pada umumnya, kami dari Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang izinkanlah pada saat ini kembali menyapa Bapak dan Ibu jamaah haji kami melalui forum ini dan masyarakat Padang Panjang pada umumnya. Pada kesempatan ini kami akan kembali menyampaikan keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 1441 Hijriah 2020 Masehi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sama-sama kita ketahui bahwa pada tahun ini keputusan pemerintah kita untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tentu dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan pertama Bapak dan Ibu yang menyebabkan keberangkatan jemaah haji kita pada tahun ini dibatalkan adalah mengingat dan menimbang kondisi kesehatan jemaah haji kita, bahwa pada saat ini pandemi COVID melanda seluruh negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Yang kedua, bahwa dalam ajaran Islam menjaga dan merupakan salah satu dari 5 maqasid syariah selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Yang ketiga, yang menjadi alasan kenapa pembatalan itu akhirnya dengan sangat berat hati diputuskan oleh pemerintah kita, bahwa pemerintah Arab Saudi sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 belum memberikan kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, sehingga pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pelaksanaan keberangkatan haji ini secara tertib sesuai dengan ketentuan syariat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, poin kedua dari KMA 494 ini adalah penetapan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah bagi seluruh warga negara Indonesia yang menggunakan 1. Kuota haji pemerintah, 2. Visa haji mujamalah. Poin 3. Jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi menjadi jemaah penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. 4. Setoran pelunasan BP pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 2020 Masehi akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. 5. Nilai manfaat hasil pengelolaan setoran pelunasan BP diberikan penuh oleh BPKH kepada jemaah haji 1441 Hijriah 2020 Masehi paling lambat 30 hari kerja sebelum pemberangkatan kelompok terbang pertama pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. 6. Setoran pelunasan BP dapat diminta kembali oleh jemaah haji. 7. Petugas haji daerah dinyatakan batal, BP dikembalikan, dan gubernur dapat mengusulkan kembali nama petugas haji daerah tersebut pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Bagaimana dengan pembimbing KBIH yang juga sebelumnya mempunyai kesempatan untuk menjadi petugas? Maka pembimbing dari unsur KBIHU juga dinyatakan batal dan KBIHU dapat mengusulkan kembali sebagaimana yang dapat mengusulkannya kembali petugas haji daerah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, poin terakhir dari KMA ini adalah semua paspor jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Dan alhamdulillah
paspor jamaah haji kita pada tahun ini yang batal berangkat sudah berada di kantor Kementerian Agama, dan insya Allah akan kami serahkan nantinya bersamaan dengan buku bimbingan manasik haji yang telah lebih dulu diantarkan oleh pihak Kanwil ke kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Jadwal ini akan kita susun nantinya. Bapak dan Ibu jamaah haji kami bisa mengambil paspor dan buku manasik tersebut ke kantor Kementerian Agama dengan jadwal yang akan kami tentukan kemudian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah KMA ini dikeluarkan, maka untuk menerangkan bagaimana teknis pelaksanaan dari KMA tersebut dipandang perlu Kementerian Agama melalui Dirjen PHU mengeluarkan surat edaran nomor 5/019 tahun 2020 tentang status jamaah haji, pengembalian setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji BP, dan pelimpahan nomor porsi tahun 1441-2020 Masehi. SE ini tertanggal 5 Juni 2020. Maksud dan tujuan dikeluarkan SE tersebut memberikan penjelasan teknis mengenai status jamaah haji yang telah melunasi BP musim haji tahun 1441 Hijriah 2020 dan mekanisme pengembalian setoran BPIH. Yang kedua yang menjadi ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah pertama, jemaah haji reguler dan jemaah haji cadangan. Kedua, pengembalian setoran pelunasan. Ketiga, pelimpahan porsi jamaah haji. Tiga, ketentuan teknis. Pertama, haji reguler dan cadangan. Yang dimaksud dengan jamaah haji adalah jamaah haji yang berhak melunasi BP pada penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah 2020 Masehi dan telah melunasi BP menjadi jamaah haji pada keberangkatan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Yang kedua, jemaah haji reguler tahap 1 yang sampai batas akhir masa pelunasan tidak melakukan pelunasan akan menjadi prioritas pelunasan pada musim haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi setelah dikurangi kuota jemaah haji melunasi tahap kedua, jamaah diverifikasi. Kemudian yang ketiga, jamaah haji cadangan statusnya tetap sama sebagai cadangan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2020 Masehi dengan ketentuan akan diberangkatkan apabila masih ada kuota yang tersedia. 2. Pengembalian setoran pelunasan BPIH. Pertama, jemaah haji dapat mengajukan pengembalian setoran pelunasan BPIH. Yang kedua, jemaah haji yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan tidak kehilangan statusnya sebagai jemaah yang akan berangkat pada tahun 1442 Hijriah 2020 Masehi, namun diwajibkan melakukan pelunasan kembali tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi dengan menyesuaikan besaran BP pada tahun 2021 Masehi. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pelimpahan porsi jamaah haji? Bapak dan Ibu, jamaah yang batal berangkat itu disebabkan karena dua hal dan dapat dilimpahkan porsinya kepada saudara kandung, orang tua, anak kandung. Itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama, jemaah haji meninggal dunia. Yang kedua, jemaah haji sakit permanen. Apa sajakah yang termasuk ke dalam kategori sakit permanen tersebut? Hal itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang istitoah jamaah haji. Yang pertama adalah sakit jiwa. Yang kedua, sakit paru. Yang ketiga, jantung stadium 4. Yang keempat, ginjal. 5. HIV. 6. Stroke dengan pendarahan di otak. 7. Demensia. 8. Gangguan mental. 9. TB dengan resisten obat. 10. Sirosis atau penyakit hati. Bagi Bapak dan Ibu yang akan mengambil setoran pelunasan, itu dibolehkan tetapi dengan batas waktu sampai pada tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia
nomor B22049D tahun 2020. Demikianlah Bapak dan Ibu jemaah haji kami dan masyarakat Kota Padang Panjang, penyampaian dari kami tentang KMA 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji dan surat edaran Dirjen PHU nomor 05019 tahun 2020 tentang pelimpahan nomor porsi dan pengembalian setoran pelunasan pada pemberangkatan haji tahun 1441 Hijriah. Bapak dan Ibu, sebelumnya dapat juga kami sampaikan bahwa kegiatan ini telah berlangsung beberapa tahap kegiatan sosialisasi, dan kegiatan ini kami lakukan mengakomodir Bapak dan Ibu jamaah haji kami yang pada kesempatan sebelumnya barangkali belum dapat untuk bergabung dengan kami mengikuti sosialisasi ini. Juga kepada masyarakat Kota Padang Panjang pada umumnya, agar pembahasan tentang KMA 494 tahun 2020 ini diketahui oleh seluruh masyarakat luas untuk mengetahui kenapa sebenarnya alasan pembatalan keberangkatan haji kita pada tahun ini. Bapak dan Ibu, sedikit sekilas informasi bahwa sebelumnya kami juga telah melaksanakan sosialisasi ini kepada seluruh stakeholders dari Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Yang pertama adalah Pemko Padang Panjang, Ceki, Kabak Kesra dan Kasih Binsos, Dinas Sosial. Yang kedua dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disduk Capil. Yang ketiga, Dinas Kesehatan Kota, DKK. Yang keempat, Bank Penerima Setoran BPS BPIH. Kemudian yang kelima, dari KBIHU, baik itu Al-Mabrur dan juga Armina. Yang kedua, angkatan kedua, kami laksanakan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Padang Panjang berupa utusan dari Kasubag, Kasih, penyelenggara, analis dan perencana, Bapak Kepala KUA, Bapak Penghulu, penyuluh agama fungsional dan honorer, dan JFU di lingkungan Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Setelah itu kami juga melaksanakan Zoom meeting dengan pengurus KBIH yang berada di Kota Padang Panjang. Selanjutnya, terakhir, kami juga melakukan Zoom meeting sebanyak 3 angkatan kepada jemaah haji kami Kota Padang Panjang yang batal berangkat pada tahun ini. Alhamdulillah kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa video ini semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, khususnya jamaah haji kami dan pada umumnya masyarakat Kota Padang Panjang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.